bahagia Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Samiase. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Mahardika Kabupaten Kediri. Perkenalkan rekan saya Mofidatul Khairia, guru K3 SDN Mayaran. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pra-observasi untuk melakukan supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini juga kami akan melakukan pra-observasi dengan tujuan mengetahui kesiapan observer melakukan observasi supervisi akademik. Untuk kali ini saya akan melakukan pra-observasi dengan Buddha. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Buddha. Di sini sebelum melakukan pembelajaran, tentunya Buddha dapat mengetahui tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, apakah tujuan pembelajaran yang akan kita capai? Dengan pembelajaran kali ini tujuan yang mau saya capai yaitu yang pertama itu dengan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan yang utuh dengan benar. Terus yang kedua yaitu dengan sistem gambar itu nanti siswa dapat menentukan juga pecahan yang utuh dan benar. Dan yang ketiga dengan diskusi siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat. Itu ya. Berarti tadi tujuannya tadi Buddha siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian yang utuh. Ya, Siswa dapat menggambar pecahan sesuai dengan pecahan yang ditentukan. Yang ketiga dan siswa dapat berdiskusi menentukan pecahan berbeda. Nah, untuk rencana Buddha ini tentunya memiliki metode atau strategi apa yang akan Buddha lakukan untuk pembelajaran ini? metode kali ini yang saya pakai yaitu metode demonstrasi, diskusi, sama tanya jawab. Alasannya apa Buddha menggunakan metode tersebut? Dengan saya menggunakan metode itu untuk memberi kesempatan atau supaya siswa lebih mengerti lagi tentang pecahan, Metode pecahan itu ya metodenya. Jadi metodenya diskusi, demonstrasi maupun tanya jawab. Strategi apa kira-kira Buddha? Apakah kemungkinan Buddha sudah menerapkan strategi diferensiasi kemudian? Insya Allah nanti dengan adanya ini pembelajaran ini saya akan menerapkan juga itu metode diferensiasi juga. Oh ya, seperti itu ya. Terus apa alat dan bahan yang Buddha persiapkan untuk pembelajaran tersebut? Alat dan bahannya yang saya persiapkan yaitu buku tema, Ya. tema 5, semua 2, terus kemudian PPT Ya. itu yang PowerPoint itu, Ya. dan LKPD. Terus Buddha untuk selanjutnya ceritakan mungkin tahapan apa saja yang Buddha laksanakan dalam pembelajaran ini. Tahapannya yang pertama itu ya pendahuluan, Oke, pendahuluan. ya, kegiatan inti sama penutup. Nanti terangkum di situ Ya. ya pembelajaran. Terus seperti itu Buddha. Oke, baik Buddha. Ini ada pertanyaan yang terakhir dari saya. Kira-kira untuk rencana Buddha melaksanakan pembelajaran ini kapan? Rencananya itu Ya, rencananya hari Kamis tanggal 1 Februari 2020. seperti itu ya. Ya, baik Buddha. Semoga terima kasih waktu yang kesempatan yang diberikan Buddha. Semoga dalam rencana Buddha pembelajaran terus supervisi akademik besok dapat berjalan dengan lancar. Demikian pra-observasi yang dapat kami lakukan. Semoga pra-observasi ini dapat bermanfaat pada kita semua. Sekian.
Hari ini kalau sakit kok tidak mengirimkan surat, tidak memberi kabar. Kamu dikirim surat atau enggak? Enggak. Ya, kalau gitu karena ada teman kita yang sakit, kita doakan biar teman kita sembuh besok, biar bisa masuk dan mengikuti pelajaran lagi, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sudah menjelaskan pecahan secara sebagai bagian yang utuh dan benar. Terus nanti yang kedua tujuannya yaitu dengan kalian diberi mewarnai gambar pecahan, diharapkan kalian itu bisa menyajikan depan pecahan yang baik, utuh juga dengan benar dan baik. Dan yang ketiga nanti dengan diskusi itu diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan pecahan dengan tepat dan benar. Itu ya, kita masuk ke materinya ya, yaitu tentang pecahan. Coba kita lihat semuanya. Di sini ada pecahan. Pengertian dari pecahan yaitu ada dua, ya. Nah, di sini ada pengertian dari pecahan, yaitu pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Itu yang pertama. Nah, bagaimana dok? Nanti ada yang tanya begini, Bu, saya masih bingung. Maksudnya itu pecahan merupakan bagian dari kesatuan itu yang bagaimana? Nah, nanti bisa dijelaskan ya. Yang pertama dulu ya, bisa dijelaskan. Seumpama Bunda tadi pas belanja ya, sebenarnya mau membeli donat sejumlah siswa 6 tapi donatnya habis, tinggal 2 saja. Nah ini ada donat. Ini yang pertama ya, pecahan merupakan bagian dari satu kesatuan. Maksudnya seperti ini, satu donat itu kita bisa bagi setengah. Bentar. Disamakan donat saja ya. Donat satu ini itu kita bagi 2, ya. Nah seperti ini. Nah, jadi yang ini itu menjadi berapa ini? 1/2. Nah, menjadi 1/2 atau setengah. Nah, ini yang pertama, pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Contohnya lagi, satu donat ini Bu Ida bagi menjadi 3 donat. Jadi menjadi 3 ya. Jadi pecahannya bagaimana nanti? Ya,
Ya, 1/2. Terus kita mau belah menjadi 4 jeruknya. Jadi pecahnya berapa? Sama ya. Nah, ini adalah penjelasan yang terus penjelasan yang kedua, pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Jadi kalau yang pertama tadi 1 bola, yang kedua ini keseluruhan. Seumpamanya bila punya bola itu ada 6 atau ada 8. Jadi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama itu kelompok visual, terus yang kedua itu kelompok auditorial, dan yang ketiga nanti adalah kelompok kinestetik. Yang pertama itu kelompok visual. Sini. Suaranya nggak bisa keluar. Pecahan yang merupakan bagian dari kesatuan dan pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Maksudnya apa ya, Miss? Ini dia. Nah, contohnya nih, Miss Devi membeli 1 buah apel di tukang buah. Tuh, apelnya seger ya. Siapa yang suka makan buah apel? Anak tahu apa kandungan vitamin dari buah apel? Oke, kita lanjut ya. Low battery, quick charge. Apel menjadi 2 bagian. Apelnya nih, ini mesti potong menjadi 2 bagian. Ini kan maksudnya ya, apelnya ada 2 bagian. Dari 1 buah apel yang sudah mesti potong. Kita misalkan apel ini sebuah lingkaran, bentuk satu kesatuan. Kemudian mesti dipotong menjadi berapa? Menjadi 2 bagian yang sama. Low battery, quick charge. Masing-masing akan mendapatkan 1/2 bagian. Jadi 1/2 merupakan bagian apel sebelum sama. Masih disebut ya namanya setengah. Misalnya habis 1 buah apel di depan dua. Kemudian kecil sebesar. Oke. Lanjut. Kemudian sampai di sini, Mister memotong apel yang muda. Low battery, quick charge. Apel yang kita potong menjadi bagian sama. Ini dia hasilnya. Ada 3 potongan apel. Bisa sama apel, ini bisa dari lagi. Kalau kita lihat itu bagian ini ada 1 buah apel yang bisa bagi. Karena bagian apelnya ini dibagi menjadi 3, berarti masing-masing ini nilainya berapa? Low battery, quick charge. Masih bisa seperti 3, 1 itu menunjukkan bagian apel. 3 adalah mana 1 apel tadi itu kita potong menjadi 3 bagian. Ya, masing-masing mendapatkan. Bisa mau membagikan
ada soal, nanti kalian diskusikan, nanti kalian ke depan maju ke kelompok, ya. Silakan diwarnai sesuai dengan soalnya ini, ya. Ini kelompok. Terus ini Ya. Dua anak boleh, ya. Silakan maju. Ayo sini dulu ya. Mau ya sama Iqbal. Silakan Uji. Coba semuanya diperhatikan semuanya. Semuanya ayo kelompok sini. Semuanya kelompok ayo. Semua kelompok maju ke depan. Yo. Yang lain kelompok yang lain diperhatikan kelompok yang pertama maju ya. Ya yuk jelaskan ke kelompok yang lain. Yang pertama soal yang pertama itu bagaimana? Ya, Nopal perhatikan. Udah? Dan kita beri tepuk tangan untuk kelompok dari terus kelompok belakang. Ayo yang nempatin, ayo
ya, biar temannya yang lain, kalau yang lain nanti bisa mendengarkan. Ya, go. Yo, temannya lagi. Yo. Nah, go. Ya, silakan mulai. Ya. Terus yang lain, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua yang maju ini. Yang terakhir, ya kelompok terakhir. Jangan ya, katanya jangan maju. Ayo. Ya, yang lain kelompok lain silakan didengarkan. Kelompok yang maju silakan. Dan mempresentasikan ke depan. Nah, sekarang saya juga ingin tahu tadi yang visual tadi kira-kira melihat video tentang apa tadi? Visual ya, tentang pecahan. Nah, kira-kira di situ tadi di apa itu video tadi kira-kira ulang-ulang apel satu toh. Nah, apel satu itu dibagi menjadi dua bagian. Jadi pecahannya satu per. Nah, itu jadi intinya itu pecahan itu pengertian dari pecahan yaitu bagian dari kesatuan. Terus kemudian yang tahu Victoria tadi kalian mendengarkan tentang apa? Pecahan yaitu apa? Pecahan apa tadi? Kira-kira apel, apalagi apel? Ya apa tadi? Nah, dibagi menjadi berapa? Nah, jadi satu apel tapi dibagi menjadi dua bagian. Jadi pecahannya menjadi satu atau setengah. Terus kemudian kelompok kinestetik tadi kira-kira kalian tadi mempraktekkan apa? Pecahan. Nah, pecahan tadi kira-kira bahannya apa tadi? Nah, roti dibagi menjadi berapa? Ya, jadi pecahannya berapa? Nah, 1/4. Terus tadi bisa juga roti tadi dibagi menjadi berapa? Tadi? Nah, jadi pecahannya jadi 1/2. Jadi intinya adalah pecahan tadi apa itu pengertian pecahan yaitu bagian dari satu kesatuan. Jadi satu seumpamanya contohnya satu apel ya dibagi jadi setengah dua jadi menjadi 1/2. Jadi satu apel itu ya. Terus kemudian coba diperhatikan dari pembelajaran ini kira-kira kalian tadi mengikuti pelajaran ini senang apa tidak? Senang. Apa yang kalian pelajari hari ini? Terus kalian dengan adanya apa itu pelajaran pecahan ini kalian senang ya mengikuti pelajarannya? Ya. Terus kemudian anak-anak pelajaran untuk pecahan hari ini sampai di sini saja. Terus apa itu mudah-mudahan pecahan ini bermanfaat bagi kalian.
kemudian sebelum diakhiri, dia akan menyampaikan untuk pelajaran selanjutnya dipelajari di rumah dulu ya, untuk pecahan yang berbentuk sama ya. Dan pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan ya, sekali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah sangat-sangat baik sekali. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Asih dulu? Alhamdulillah, ini saya juga sangat baik meskipun agak flu Bu Ida ini. Nggih. Kelihatannya beda kok tewegang, santai aja beda gini. Nggih. Ngeten Bu Ida. Begini Bu Ida kan kemarin kan sudah melaksanakan pra-observasi maupun observasi kelas Y waktu supervisi akademik kemarin. Nah, kira-kira pada saat Bu Ida melaksanakan pra-observasi kemarin, tujuan pembelajaran kira-kira Bu Ida masih ingat tujuan pembelajarannya apa kira-kira? Kemarin tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian yang utuh dan benar. Terus kemudian siswa dapat menyajikan pecahan sebagai pecahan yang utuh dan benar. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menyebutkan pecahan dengan baik dan benar. Berarti tujuan pembelajaran kemarin juga ada 3, yaitu siswa dapat menentukan pecahan bagian yang utuh dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian yang utuh dan benar. Yang ketiga, dalam pembelajaran Buja tujuannya adalah berdiskusi menyebutkan siswa dengan berdiskusi siswa dapat menyebutkan pecahan yang benar, gitu nggak beda. Terus dalam sebelum melaksanakan pembelajaran di sini Buja, area pengembangan apa yang enggak Buja capai dalam sini? Area pengembangannya untuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk kemandirian siswa, terus kemudian emosionalnya siswa juga. Yang perlu saya capai itu. Seperti ini. Jadi untuk pengembangannya seperti itu beda ya. Mengembangkan kemampuan sosial emosional ya beda dari untuk menghadapi siswa agar memiliki keberagaman kemampuan di sini maksudnya tadi. Nah, terus ini beda. Untuk pra-observasi kemarin beda tentunya memiliki strategi. Gitu. Strategi kemungkinan beda untuk strateginya yang beda lakukan kemarin pada waktu pra-observasi apa Nji? Strategi kemarin yang pertama itu saya mengadakan pembukaan dulu, yaitu mengabsensi dulu siswa, terus kemudian saya observasi terus kemudian untuk penyemangat lah sebelum pembelajaran. Terus kemudian ya saya menyusun perangkat pembelajaran juga. Terus kemudian saya membagikan LKPD kepada siswa. Itu strategi. Tentunya beda kemarin itu Terus begini beda. Beda kemarin sudah melaksanakan observasi, sudah mengembangkan area pengembangan yang tidak dicapai dan strateginya sudah beda sampaikan di sini. Dan waktu beda observasi kemarin, saya sudah mengamati beda waktu melaksanakan observasi. Dalam pengamatan saya kemarin sudah memotivasi siswa dengan baik, memberikan acuan pembelajaran yang akan dipelajari, melaksanakan persepsi, melaksanakan kegiatan inti dan menyimpulkan bersama siswa di sini. Nah, untuk selanjutnya Buda, di sini kita akan berbincang-bincang Buda. Ini Buda, apakah Buda ini dalam kita berbincang-bincang ini Buda, saya mohon santai saja ya. Ini kita akan berbincang-bincang tentang pasca observasi
yang pembelajaran yang Bunda laksanakan kemarin. Iya. Oke. Dalam perbincangan kali ini Bunda, saya akan Bunda tentunya akan saya akan merefleksikan atau Bunda dapat merefleksikan perbincangan kalian. Terus yang ingin saya tanyakan di sini Bunda, sebelumnya saya akan tanyakan bagaimana pendapat Bunda setelah melakukan pembelajaran kemarin Bunda? Pendapat saya itu merasa sangat senang dan sangat lega karena proses pembelajaran yang saya lakukan itu berjalan dengan lancar dan baik. Iya. Nah, berarti tentunya Bunda sangat senang gitu di sini. Iya, sangat senang. Iya. Ini pengalaman pertama juga Bu, karena sistemnya itu juga beda. Oh iya, tak apa-apa Bunda. Kita di sini sama-sama belajar. Saya pun juga sama-sama belajar di sini. Terus Bunda, dalam proses pembelajaran ini, apakah dalam pembelajaran kemarin, apakah proses pembelajarannya ini sudah sesuai dengan yang Bunda rencanakan di sini? Insya Allah sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Saya juga sudah melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi. Terus kemudian di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini saya melakukan pembagian menjadi 3 kelompok, yaitu siswa yang suka dengan visual, terus kemudian kinestetis, sama visual kinesis auditorial. Wah, luar biasa Bunda. Nah, dengan baru saja mengenal bisa mempraktekkan seperti ini, Nah, kan kita sama-sama belajar katanya. Sama-sama. Nah, terus Bunda begini, kemungkinan dari yang Bunda rencanakan tadi, Bunda mungkin dapat menceritakan hal-hal apa yang Bunda rasa memuaskan dalam proses pembelajaran Bunda kemarin? Ya, terima kasih Bu Asep. Sebelumnya itu saya belum melakukan pembelajaran diferensiasi ini. Setelah saya melakukan ini, saya merasa puas karena yang tadinya siswa saya itu tidak aktif, itu menjadi aktif. Terus kemudian yang tadinya itu malu-malu untuk bertanya, itu setelah saya melakukan pembelajaran ini menjadi aktif untuk bertanya. Kemudian yang presentasi itu banyak sekali yang tanya juga terhadap satu sama lain, terhadap temannya, dan yang paling penting itu cepat sekali mereka menangkap materi pembelajaran. Berarti dampaknya menjadi sangat puas sekali gitu ya, sangat puas dan sangat senang sekali juga. Luar biasa ini, kita sama-sama belajar dan langsung kita bisa merasakan hasil dari dampak pembelajaran yang berpusat pada murid dan berdasarkan kesiapan siswa ini tentunya. Nah, selanjutnya Bunda, tentunya Bunda ini dalam melaksanakan pembelajaran ini ada ketercapaian tujuannya. Bagaimana perkiraan Bunda ini tentang ketercapaian tujuan pembelajaran yang Bunda laksanakan kemarin? Awalnya itu saya itu ragu kalau ini nanti berhasil apa enggak. Ketercapaiannya itu di atas 70% apa enggak. Nah, saya kira itu 60% atau bahkan di bawahnya itu. Ternyata setelah saya melakukan sesuai dengan RPP, tujuannya itu menjadi sangat menurut saya itu sangat puas dan senang, itu bisa mencapai mungkin 85 atau 90% lah. Alhamdulillah. Berarti dari yang Bunda katakan ada rasa pesimis hanya dapat 60% ketercapaiannya, ternyata dengan pembelajaran seperti ini yang Bunda lakukan ternyata sampai melampaui lebih dari harapan Bunda sampai 90% ini. Terus Bunda ini, nah dalam pembelajaran kemarin kemungkinan Bunda mengalami kesulitan. Kemungkinan apa kesulitan yang Bunda rasakan untuk melaksanakan pembelajaran ini?
Oh iya, kesulitannya gini Bu, karena saya itu basicnya itu mengajar K13 masih di Iya. kurikulum 13. Kurikulum yang ini apa itu strategi yang pembelajaran diferensiasi ini bagi saya itu masih baru, iya masih baru. Nah itu yang untuk kesulitannya itu yaitu menyusun RPP untuk apa itu pembelajaran diferensiasi ini itu bagi saya itu hal yang baru. Nggih. Terus kemudian saya ya untuk mengatasinya ya saya berkolaborasi juga dengan Bu Asih, Nggih. tanya-tanya juga untuk menumbuhkan praktek yang baik juga. Gitu nggih. Berarti kesulitan tadi untuk penyusunan RPP beriringan tapi tetap bisa diatasi dengan kita berkolaborasi Iya. dengan nggih. Dengan Ya. apa itu saya cari-cari juga referensi di Google bagaimana caranya ini karena kan beda Bu Nggih. antara apa itu K13 sama ini apa pembelajaran yang iya. diferensiasi. Iya itu sebenarnya belajar siswa iya tadi. sebenarnya dari awal itu saya disuruh mengajar itu bingung Bu. Iya. Ini gimana ini caranya bagaimana untuk penyusunnya Ternyata setelah iya mengetahui setelah ternyata seperti ini dibagi Nggih. ini apa itu secara 3 kelompok itu tadi. nggih. Akhirnya dengan ya sedikit-sedikit paham juga. Iya. Sedikit paham dan mengerti sehingga pembelajaran bisa menyenangkan, Iya. tujuan pembelajaran bisa tercapai kan nggih. Iya, betul. Nggih. Nah, marilah Bunda kita mengidentifikasi hal-hal yang mantap, hal-hal yang diperlukan untuk bagaimana kita bersama-sama mengidentifikasi hal-hal yang mantap atau hal-hal yang perlu untuk peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru Bunda lakukan. Kemungkinan hal-hal apa saja yang hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang Bunda laksanakan kemarin? Hal-hal yang perlu ditingkatkan itu ya seperti apa itu kita berkolaborasi dengan apa itu guru-guru senior, Ya, kita tanya-tanya nggih, seperti itu, kita cari referensi-referensi dari apa itu internet nggih, seperti itu dan apa itu kita tanya kepada apa guru atau teman sejawat bagaimana solusi atau penyelesaian permasalahan yang saya alami. ya. Untuk peningkatan itu nggih Bunda. Iya. Nah, selanjutnya Bunda, luar biasa tadi Bunda sudah menceritakan hal-hal yang hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa di sini dan pembelajaran berdasarkan kesiapan murid untuk belajar di sini. Mari Bunda, kita sebagai pendidik di sini, terutama di SDN Mangaran 3, kita harus bisa menerapkan budaya positif di Iya. Terus selain itu kita harus bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lebih banyak memberikan waktu pada siswa untuk melakukan diskusi ini, terus memberikan pada saat siswa melaksanakan presentasi, kita juga memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, terus kira-kira Bunda di sini, dengan demikian Bunda, untuk kedepannya, Bunda tadi sudah menceritakan, mengidentifikasi, terus Bunda untuk kedepannya nanti, kira-kira, apa yang akan Bunda lakukan untuk pertemuan pembelajaran berikutnya? Ya, untuk kedepannya saya akan memperbaiki pembelajaran secara diferensiasi ini secara pengamatan dan pembelajaran dengan apa itu secara efektif juga dengan kesiapan belajar siswa. Berarti di sini Bunda luar biasa sekali Bunda
Buddha sudah mempunyai angan-angan atau untuk melakukan apa yang harus dilakukan untuk pertemuan berikutnya, yaitu dengan cara merencanakan pembelajaran yang lebih efektif lagi. Tentunya tidak lupa kita menggunakan pembelajaran yang berdasarkan kesehatan, yaitu yang kita pelajari tadi berdiferensiasi dan rencana pembelajaran yang memuat sosial emosional tadi. Itu tadi. Ya kan tadi kan sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik ya tentunya tadi. Terus kira-kira di sini Buddha, aktivitas apa yang Ibu Ida kembangkan untuk selanjutnya? Aktivitas yang ingin saya kembangkan yaitu budaya positif terhadap siswa di luar kelas maupun di dalam kelas. Berarti tadi aktivitas yang Buddha kembangkan yaitu menerapkan budaya positif dalam pembelajaran di kelas baik di luar kelas. Terus untuk tujuan yang hendak Buddha capai dalam aktivitas pengembangan ini apa Buddha? Tujuannya yaitu siswa dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Berarti siswa dapat menerapkan tujuannya tadi siswa dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Kira-kira ukuran keberhasilan dalam menerapkan budaya positif ini kira-kira sampai berapa Buddha menurut Buddha? Menurut saya ukuran untuk keberhasilannya itu yang semula itu kira-kira 60% harus berhasil 80%. Berarti dari semula yang Ibu harapkan dari peningkatan dari 60% bisa meningkat menjadi 80%. Seperti itu bisa lebih. Terus Buddha untuk aktivitas pengembangan Buddha ini kira-kira mestinya ada faktor-faktor pendukung. Kira-kira faktor pendukung untuk meningkatkan aktivitas mengembangkan aktivitas Buddha ini apa? Ya, faktor pendukungnya ya jelas itu kepala sekolah, terus kemudian dewan guru, terus terutama murid itu sendiri dan orang tua, komite juga. Luar biasa Buddha tadi nggih. Faktor pendukungnya sudah Buddha sebutkan kompleks sekali. Terus Buddha, kira-kira waktu yang Buddha tentukan apa yang area untuk mengembangkan aktivitas Buddha ini kira-kira waktunya kapan nggih? Kalau bisa ya waktunya itu segera mungkin saya melakukan budaya positif ini. Terima kasih Buddha tadi sudah mengutarakan rencana pengembangan diri yang akan Buddha lakukan untuk selanjutnya. Terima kasih Buddha. Kira-kira untuk kesan Buddha dalam pembelajaran tadi secara umum bagaimana Buddha? Kesan saya itu tadi secara umum yaitu sebelumnya saya tidak mengetahui pembelajaran diferensiasi seperti apa. Dengan adanya saya mempraktekkan, saya lebih memahami dan lebih tahu, oh seperti ini ternyata pembelajaran diferensiasi seperti itu. Terus banyak ilmu juga buat saya. Terima kasih sudah membimbing saya. Sama-sama belajar Buddha di sini. Bukan saya membimbing jenengan, kita sama-sama belajar ya. Ya, terima kasih banyak buat saya. Nah, tadi Buddha luar biasa sudah menyampaikan pesan-pesannya. Semoga nanti kita di sini bisa menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama di SDN 3 ini. Kira-kira saran Buddha untuk kedepannya agar sekolah kita lebih baik lagi bagaimana kira-kira, atau saran Buddha terhadap pembelajaran supaya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ini? Sarannya gini Bu, bisa juga ini pembelajaran ini kita terapkan kepada teman-teman kita, teman sejawat kita, supaya pembelajarannya itu lebih berkualitas dan lebih meningkat lagi. Iya, berarti kita tetap dalam arti di sini kita tetap harus konsisten mengembangkan
yang kita miliki yaitu komunitas belajar. Ini ada beda di sini. Komunitas belajar kita kembangkan supaya apapun kesulitan yang kita lakukan atau yang dialami oleh rekan kita bisa tersampaikan di sini dan dapat meningkatkan pembelajaran di sini. Ya. Terima kasih Yuda sangat luar biasa sekali di sini bisa memberikan percakapan kita tentang pasca observasi di sini. Terima kasih Yuda atas waktu yang diberikan kepada saya. Kemungkinan apabila ada salah kata saya minta maaf. Minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuda. Sama-sama Bu Asih.